saya Bapak Ibu, saya buat dalam bentuk paparannya dalam bentuk sway. Nah, ini best practice saya. Ini sway ya. Ya, tadi ini saya contohkan. Ya, jadi bisa kita membuat nanti paparan dengan menggunakan sway. Dan ini lebih lebih interaktif Bapak Ibu karena bisa kita kirim dalam bentuk link ya, dibuka dalam bentuk link. Kita bisa memasukkan gambar, audio, video ya. Nah, ini bisa kita mainkan Bapak Ibu bentuk gambar-gambarnya ya, bisa bertumpuk. Nah, ini ada gambar-gambar ya yang kita bisa masukkan di sana ya. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu, ini tadi aplikasi form ya. Ini form yang kita gunakan untuk pencatatan pelanggaran tata tertib siswa. Jadi sekolah ya, sekolah itu ketika penanganan pelanggaran kan biasanya pakai yang namanya buku saku Bapak Ibu. Ada buku kecil begitu yang isinya tatip-tatip gitu, tata tertib siswa. Ketika ada siswa melanggar dicatat di situ pelanggarannya bla 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 begitu. Tapi banyak kelemahan Bapak Ibu. Kelemahannya apa? Ya, banyak guru juga tidak mau ketika mau menulis di tatip itu. Dan banyak siswa juga beralasan bukunya hilang sehingga tidak bisa dicatat pelanggarannya. Dan setelah dicatat, tindak lanjutnya pun siapa yang akan menindaklanjuti di catatan itu juga sering tidak maksimal. Nah, dengan menggunakan form ini Bapak Ibu, ya menggunakan form ini nanti ya, aplikasi ini nanti dikirim di setiap guru karyawan ya, setiap guru karyawan. Nanti ketika menemukan pelanggaran siswa tinggal dibuka HP-nya, diisi ya, diisi, kemudian dicatat siswanya siapa, pelanggarannya apa, tinggal dicentang, kirimkan. Nah, nanti di guru BK ataupun di bidang kesiswaan ketertiban nanti tinggal merekap di satu hari itu pelanggarannya siapa saja, kelas berapa, sudah tahu ketahuan. Tinggal nanti tindak lanjutnya. Nah, ini untuk form. Yang ini adalah kuis online berbasis Android, jadi sudah mulai paperless sekarang Bapak Ibu di sekolah binaan saya. Ini sudah saya arahkan untuk mereka menggunakan kuis ini untuk kegiatan asesmennya. Nah, kalau ini OneNote Class Notebook Bapak Ibu, nah ini digunakan saya sebagai pengawas untuk mengumpulkan perangkat mengajarnya guru. Perangkat mengajarnya guru. Jadi guru nanti mengupload di sini. Ya. Guru itu nanti mengupload perangkat mengajarnya di sini. Nah, keunggulannya apa Bapak Ibu? Keunggulannya Bapak Ibu, jadi kalau ada guru, ada pengawas misalnya ya yang minta guru mengumpulkan perangkat pembelajarannya lewat ada yang lewat email, ada yang lewat WA, ada yang lewat Google Drive dan sebagainya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya nanti ketika itu lewat itu, pengawas itu kan harus mendownload dulu untuk mengkoreksi. Nah, download itu nanti butuh ruang penyimpanan yang besar. Tapi dengan ini, aplikasi OneNote Class Notebook, guru-guru tinggal upload saja. Di sini sudah terbuka ininya. Pengawas nanti juga bisa memberikan catatan di sini. Ya, dia memberikan catatan di sini, koreksi di sini, nanti guru akan tahu. Nah, keuntungannya untuk sekolah adalah ketika setiap tahun membuat seperti ini, kan setiap tahun kan guru pasti membuat perangkat pembelajaran ya. Kalau setiap tahun sudah membuat seperti ini, ketika mau akreditasi Bapak Ibu, dibutuhkan data perangkat pembelajaran 3 tahun yang lalu misalnya. Nah, ketika butuh itu, tinggal dibuka saja aplikasinya ini. Perangkat pembelajarannya sudah ada di sini semuanya. Kalau pengen bentuk hard, ya tinggal ini nanti diunduh, dicetak, tanda tangani, selesai. Kalau hanya bentuk soft file, ini semua sudah ada di sini. Asesornya mau lihat di sini, semua sudah lengkap ada di sini. Gitu. Ini untuk keuntungan sekolah dan juga keuntungan untuk guru. Jadi ini seperti portofolionya guru. Portofolionya guru. Nah, nanti kalau ini mau digunakan ke siswa, Bapak Ibu, jadi ini sebagai portofolio siswa. Jadi kalau siswa nanti ini diganti saja, ini nama siswanya. Kemudian siswanya butuh apa nanti? Ketika ada tugas makalah, bikin laporan akhir, kemudian nanti ada PR-PR, kemudian ada macam-macam di sini ya. Nah, siswa itu akan ngupload ke sini, ngupload ke OneNote-nya ini, semua data-datanya. Ini jadi portofolio Bapak Ibu di akhir tahun. Semua datanya ada di sini. Itu keunggulan OneNote Class Notebook yang ada di Office 365. Itu ya. OneNote Class Notebook yang ada di Office 365. Nah,
ini nanti jadi portofolio, ya, jadi foto. Semua data-data tersimpan, ya tersimpan. Tidak akan hilang selama kita tidak menghapusnya. Jadi data berapa tahun pun akan tersimpan di sini, ya, data-data. Ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajarannya seperti itu. Nah, kalau ini kita gunakan untuk kegiatan manajerial, ya, ini yang program-program kerja sama, Mbak Nut, untuk program kerja kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini foto-foto Bapak Ibu sekarang di sekolah kita sudah tidak lagi menggunakan kertas, sudah mulai paperless, ya, ini menggunakan lab, ada yang menggunakan HP, ya, ini yang di bawah foto tadi anak presensi online digital Bapak Ibu menggunakan HP-nya, tinggal scan, nanti barcode-nya, QR code-nya di-scan, anak mengisi data sudah presensi. Jadi kalau anak masuk jam 7 misalnya, jam 7.30 pihak sekolah itu sudah bisa tahu di kelas ini siapa yang tidak masuk. Jadi datanya anak sekolah sudah tahu. Sehingga di jam 7.30 sekolah sudah bisa memberikan informasi kepada orang tua, ya, kenapa anaknya tidak masuk. Atau mungkin kenapa ini anaknya terlambat. Nah, orang tua bisa kecek. Karena di sini nanti akan ada tampilan jam berapa mereka presensi. Kalau misalnya anak sebenarnya sudah berangkat jam 6 dari rumah, tapi kenapa sampai sekolah terlambat? Nah, orang tua akan bisa tahu. Padahal anaknya sudah berangkatnya jam 6, kok sampai sekolah jam 7 lebih. Nah, anak nanti orang tua bisa konfirmasi ke anak. Jadi tahu ini ada laporannya. Dengan presensi berbasis Android yang menggunakan form, ini ada QR code-nya. Ya, item-item ini adalah QR code-nya, Bapak Ibu. Nah, ini QR code yang bisa kita ambil dari form. Ya. Nah, itu adalah, dan ini dari hasil karya anak, ya. Nah, ini faktor pendukungnya adalah kemajuan teknologi, Bapak Ibu, luar biasa kemajuan teknologi mendukung kalau kita menggunakan ini. Faktor dari peserta didik juga sangat antusias, ya, sangat antusias. Kendalanya, nah ini ada kendalanya yang pertama dari guru. Kendalanya dari guru, ya. Guru-guru, ya, guru-guru terutama yang sudah mau purna ini Bapak Ibu, ya, sudah mau purna, sudah tidak mau lagi untuk berinovasi, untuk diajak berinovasi itu sulit. Tapi saya yakin kalau guru-guru yang ikut pelatihan ini, mereka pasti siap untuk berinovasi, memanfaatkan ini. Kedua, kendala yang kedua adalah di peserta didik, ya, terkait dengan perangkat, ya, smartphone, tidak semua punya smartphone yang mendukung. Akhirnya sekolah nanti meminjamkan lab komputer untuk anak bisa mengikuti, misalnya untuk asesmen online dan sebagainya. Untuk presensi nanti dari petugas piket itu meminjami HP untuk anak presensi. Ya. Kemudian ketersediaan sarana prasarana di sekolah juga menjadi faktor kendala, ya, kendala misalnya WiFi aksesnya kurang begitu bagus, dan ini saya sebagai rekomendasi kepada sekolah, ya, sebagai rekomendasi kepada sekolah untuk memanfaatkan dana yang ada secara semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat ini. Ya. Nah, dan ini Bapak Ibu, ini ada faktor pendukung. Ini Bapak Ibu, ini sertifikat saya Bapak Ibu, ya, sertifikat saya dari Microsoft. Saya jadi trainer Microsoft, ya, ada sertifikat secara internasional dari Microsoft. Ini contoh sertifikatnya. Kemudian ini ada berapa, ini sertifikat yang saya peroleh dari Microsoft Bapak Ibu tahun 2019, 2020 ini masih ada banyak lagi. Ini lencana yang saya peroleh, ya, dari Microsoft, lencana-lencana penghargaan Bapak Ibu. Nah, dan ini sekolah-sekolah yang pernah saya bina, ya, sampai sekarang lebih dari 50, lebih dari 2.000 guru yang pernah saya latih untuk Office 365 ini. Nah, ini video, ya, ini video dari siswa, ya, video dari siswa yang testimoni ketika sekolahnya sudah menggunakan aplikasi Office 365 dalam pembelajaran. Ya, itu. Nah, saya hentikan saja. Ya, saya kembali Bapak Ibu. Jadi di aplikasi Office 365 ini itu semua bisa kita gunakan Bapak Ibu. Semua kita bisa gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sebenarnya kalau mau pelatihan, kita pelatihan khusus Bapak Ibu. Pelatihan khusus Office 365, tidak dicampur dengan yang lain. Ya, kita menyediakan dari Microsoft itu ada pelatihan yang bersertifikat dengan standar jam 32 jam. Jadi resmi semua materinya Microsoft. Ini semua kita ajarkan. Outlook, OneDrive, buat Excel, PowerPoint, Class Notebook, Team, Sway, Form, itu 32 jam. Ya. Kalau normal Bapak Ibu, pelatihan normal itu kita 2 hari.
dari pagi sampai sore plus 7 hari online atau tugasnya. Nah, itu. Ya, mungkin nanti di lain waktu ya, ketika ada LPK Pak Elsito mau mengadakan lagi pelatihan khusus Office 365 Pak. Nanti sertifikat dari Microsoft Pak. Ya, dari Microsoft nanti kita bisa mengupas tuntas semua yang saya sampaikan tadi Pak, yang digunakan untuk pembelajaran untuk guru. Ya, khusus untuk guru. Nah, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyampaikan ini semua. Ya, karena waktunya kan materinya banyak ini tadi dari yang lain. Nah, kita nanti cuma ambil satu ini Kaizala Bapak Ibu untuk digunakan. Ya, Kaizala. Aplikasi yang lainnya sangat menarik sebenarnya Bapak Ibu. Nah, mungkin di lain waktu ya, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam pelatihan yang lain. Khusus Office membahas tentang Office 365. Ya, bersertifikat dari Microsoft 32 jam. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan Kaizala ya, terkait dengan Kaizala, Bapak Ibu kemarin sudah menginstal ya aplikasi di Kaizala ya, aplikasi Kaizala di lewat Play Store. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, mungkin tidak tampil di Bapak Ibu Kaizalanya di mana, di saya tidak ada. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ketika sudah login, diklik semua aplikasi Bapak Ibu. Diklik semua aplikasi ini, kalau diklik semua aplikasi, nah semua aplikasi akan muncul Bapak Ibu. Nih, semua aplikasi dari Office 365. Nah, di sini akan muncul adanya Kaizala. Nah, Kaizala. Jadi Kaizala ini salah satu aplikasi di Office 365. Ya. Kalau kita klik nanti Kaizalanya akan terbuka Bapak Ibu di ini ya, Kaizalanya kita akan terkoneksi dengan kita ya, Kaizala. Kemudian kita nanti bisa mengaktifkan Kaizala ya, syaratnya nanti aktifkan dulu di HP-nya dengan nomor HP. Jadi nomor HP. Satu nomor HP hanya terhubung dengan satu Kaizala Bapak Ibu. Ya, hanya terhubung dengan satu Kaizala. Nah, itu. Nah, sekarang akan saya mulai Bapak Ibu. Jadi ya, udah Kaizalanya ada di sini ya. Kita juga bisa buka nanti di Kaizala bentuk web seperti WA web ya, seperti WA web, Kaizala web juga ada di sini Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini yang tadi saya tampilkan semua. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah Kaizala bentuk web. Saya buka lihat laptop. Ya, saya buka lihat laptop. Jadi tidak harus Kaizala nanti lewat HP, lewat web juga bisa. Tapi syaratnya harus diinstal dulu di HP karena harus terkonek dengan nomor HP ya, dan nomor HP. Nah, baik Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai ya. Yang masuk sudah berapa Pak Nursito? 33. Baik, kita langsung masuk Bapak Ibu, langsung saya akan memberikan materi bagaimana cara menggunakan Kaizala ini Jadi Bapak Ibu bisa praktek menggunakan HP-nya. Ini kan Bapak Ibu pakai laptop ya, Zoom-nya ya. Zoom-nya pakai laptop. Ya. Ya, Pak. Zoom-nya pakai laptop. HP juga, Pak. Pak. Ya, nanti kita praktek pakai HP-nya. Jadi HP-nya disiapkan, Bapak Ibu. Nanti saya akan pandu bagaimana membuat grup, bagaimana memunculkan tadi, minta kehadiran seperti tadi, bagaimana nanti memberikan pengumuman, bagaimana nanti mengadakan pelatihan, bikin kuis dan sebagainya di Kaizala. Ya, siapkan HP-nya ya. Saya share screen dulu. Halo Pak. Ya, ini saya share screen dulu. Ya. Halo Pak, boleh bertanya bentar sih enggak Pak? Boleh. Gimana Pak? Boleh bertanya sebentar enggak Pak? Boleh, boleh. Untuk akun Microsoft 365 ini apakah bisa dibuka oleh 2-3 orang atau gitu dalam satu akun? Ketika akunnya diberikan bisa Pak, password dan sebagainya diberikan bisa. Enggak, ketika saya buka di sini, ini kan saya sedang buka akunnya, kemudian ada nanti mungkin share dengan guru juga membuka karena membutuhkan aplikasi itu, bisa nggak kira-kira Pak? Dalam satu ini bisa 2 orang pengguna gitu.
Bisa. Ini aja dibuka dalam satu laptopnya. Misalnya ini saya buka pakai Chrome. Terus satunya buka pakai Mozilla. Itu bisa. Oh, bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Oh, ya, siap-siap Pak. Nah, nanti untuk sekolah, Bapak Ibu sekolahnya sudah punya website SCID belum, Bapak Ibu? Bagian sudah, Pak. Yang sudah punya website SCHID, Pak, nanti bisa saya bantu, Pak, untuk deploy, bisa bikin akun sendiri, Bapak Ibu. Oh iya, iya. Ya, catat sekolah binaan saya, Pak. Sekolah binaan yang sudah punya web SCHID, Pak, website SCHID, nanti SCH ya, Pak ya, nanti akan saya bantu untuk bisa bikin akun sendiri, namanya deploy prosesnya. Pengajuan ke Microsoft, nanti saya bantu untuk verifikasinya ke Microsoft. Ya, terima kasih. Dan gratis, Bapak Ibu, itu deploy-nya gratis, tidak bayar. Nah, jadi yang ditekankan gratisnya itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, gratis. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini saya mulai. Yang pertama, Bapak Ibu, akan saya ajarkan bagaimana cara membuat grup, Bapak Ibu. Sudah siap ya dengan Kaizalanya? Ya, siap. Ya, ini tampilan Kaizala, Bapak Ibu, ya, tampilan di Kaizala, Bapak Ibu. Nanti ini tampilan ya, kita buka Kaizala. Nah, kemudian ketika kita akan bikin grup ya, bikin grup misalnya siswa ya, siswanya sudah suruh install Kaizala, kemudian ada akan kita masukkan grup pembelajaran begitu. Nah, untuk latihan ini Bapak Ibu, untuk latihan ini grupnya anggotanya temannya kita saja ya yang ikut pelatihan ini. Ya. Nanti anggotanya kita ambilkan dari rekan-rekan yang ikut pelatihan ini. Yang pertama, di bagian bawah ini Bapak Ibu, ada lingkaran biru, ada tanda tambahnya. Ketemu ya? Lingkaran biru ada tanda tambahnya. Ini. Bisa lihat Bapak Ibu di Kaizala? Ya Pak, bisa Pak. Ya, ya Pak, itu kita bisa. Bapak Ibu, ya, kita klik. Nah, ketika kita klik ada pilihan. Ada grup baru, grup publik, grup siaran. Nah, kita pilih yang grup baru. Ya, kalau grup publik itu semua orang itu grup terbuka, semua bisa masuk. Nah, kalau grup baru itu grup tertutup, ya, grup tertutup. Ya. Kita pilih yang grup baru Bapak Ibu. Ya, kita pilih yang grup baru. Untuk bikin grup ini ya, untuk bikin grup. Nah, kemudian silakan beri nama grupnya. Ya. Waduh. Bentar ini. Bisa diulangi, Pak? Gimana, Pak? Bisa diulangi, bentar ini. Ini jaringannya nih. Ya, saya ulangi, Pak. Jadi kita akan sekarang yang belajar ya di Kaizala membuat grup. Ya, maksudnya nanti kan siswa-siswa kita masukkan dulu dalam satu grup gitu ya, grup per kelas. Ya. Ya, kita masukkan nanti dalam satu grup per kelas. Nah, kita akan bikin grup dulu. Kita kan sudah punya Kaizala ini. Sekarang kita akan bikin grup untuk nanti disampaikan untuk kegiatan pembelajaran. Caranya di layar Kaizala kita di bagian bawah itu ada menu, ini lingkaran, ada tanda tambahnya. Ya, itu kita pilih, Pak. Kita klik aja. Kita klik. Nah, setelah kita klik nanti akan menu ini ada muncul ya, pilihan. Nah, kita bikin pilih yang paling atas, grup baru kita klik. Grup baru kita klik. Nah, kalau sudah kita diberi nama, kita beri nama grup kita. Misalnya ini pembelajaran Nah, misalnya nih, jadi kita bikinnya per kelas ya, supaya nanti kita manajemennya enak ke siswanya. Jadi kita nanti pembelajaran matematika kelas 10 TKRA misalnya ya, atau nanti yang lain. Nah, kalau sudah ya kita bisa nanti kalau mau menambahkan profil ya, caranya diketuk gambar kameranya ya, mau menambahkan profil ya, dari galeri misalnya, kita bisa pilih Bapak Ibu nanti di situ.
dari ya, misalnya kita mencari ya, di gambar tampilan. Nanti bisa kita cari ya gambar-gambar atau tampilan nanti yang kita inginkan. Nah, misalnya ini ya, kalau sudah kalau Mohon sudah maaf nanti Bapak ada Ibu, tanda mikrofonnya. panah. Aduh, Pak Nur. Bocor, Pak Pak, Nur. bocor. Ya. Mohon dimatikan dulu, Ibu-ibu. Bentar Pak. Ya. Pak Nur, dicari dulu Pak Nur. Oke, lanjut Pak. Lanjut ya. Kalau sudah, nanti ada tanda panah Pak di bawah warna biru itu kita klik tanda panahnya. Ya, kita klik tanda. Nah, kemudian kita diminta ya memasukkan peserta. Ya, jadi nanti di sini ada kontak-kontak di HP kita yang sudah mempunyai Kaizala. Nah, nanti silakan untuk nama peserta Bapak Ibu bisa dipilihkan Bapak Ibu ya, sementara ini untuk latihan teman-teman kita saja yang ada di pelatihan ini. Ya, untuk pesertanya. Di sini kan kita bisa pilih ya, nanti siapa saja. Hanya ini saya ingin Pak Ponidi, ini Pak Ponidi kan sudah masuk ya, ingin Pak Nursita sudah belum ya? Pak Nur belum. Ya, kita masukkan nanti satu-satu ya Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti kita bisa lewati sebenarnya. Ya, misalnya saya masukkan satu dulu. Masukkan satu, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita bisa beri tanda centang, Bapak Ibu. Kasih tanda centang, begitu. Ya, tanda centang, diklik tanda centangnya. Nah, pembelajaran kita sudah jadi. Nah, ini bisa dihilangkan saja, klik di sembarang tempat. Nah, kalau pengen menambah, ya, wah murid kita kalau masukkan satu-satu banyak Pak, bagaimana? Nah, kita bisa pakai kode Bapak Ibu, bisa mengundang mereka pakai kode. Atau pakai link seperti kemarin. Caranya di bagian atas ini kita ketuk. Kita ketuk bagian atas judulnya. Nah, di sini kita bisa undang orang, ya, bisa undang orang. Kalau tambahkan peserta kita manual, masukkan tadi seperti tadi. Kalau undang orang, kita bisa pilih, klik undang orang, ya. Nah, kita untuk mengundang orang bisa pakai ini link yang seperti kemarin saya berikan itu pakai link, ya. Kalau kita nanti juga bisa pakai kode Bapak Ibu. Jadi kodenya ini, jadi nanti peserta sudah daftar dulu ke Kaizala, ya sudah masuk dulu ke Kaizala. Kemudian nanti untuk bergabung di grup kita, mereka kita beri kode. Jadi mereka nanti gabung grup pakai kode ini. Ini caranya mengundang peserta, ya cara untuk mengundang peserta. Ya, pakai QR code juga bisa. Jadi kalau QR code kita kirim QR code-nya nanti harus scan pakai QR code reader. Ya, pakai QR code reader. Ini cara untuk mengundang anggota ya. Tadi bisa kita masukkan manual satu-satu atau kita lewati langkah itu, kemudian nanti kita di menu ya, menu ini, di menu ketika sudah jadi kita klik ketuk yang atas. Nah, kita di sini bisa undang orang atau tambahkan peserta. Kalau undang orang bisa pakai link, bisa pakai kode QR code, bisa pakai kode. Nah, paling mudah misalnya pakai link. Kenapa? Linknya tinggal kita kirim aja, kirim ke WA. Jadi misalnya sudah ada grup WA ini, sudah ada grup WA kelas, ya, atau lewat wali kelas grup WA-nya, klik aja, kirim ke WA. Nanti kalau kirim ke WA, nanti linknya akan terkirim. Misalnya ini saya kirim ya linknya.
saya kirim ke WA. Nah, saya kirim ke WA. Contohnya ya, saya ulangi lagi, ini saya kirim ke WA. Akan mencari nanti WA-nya. WA apa? WA pelatihan. Misalnya ini, anggap aja ini kelasnya. Saya pilih WA pelatihan. Saya kirim. Ya, saya kirim. Nah, maka nanti, nah ini di WA, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah bergabung, ya sudah ada yang bisa. Ini lewat link. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah bisa bikin grup? Oke, sudah Pak. Yang lain Sudah, Pak. belum mungkin. Yang lain sudah bisa bikin grup? Sudah bisa ya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Pak. Sudah. Mudah ya bikin grupnya ya? Sudah. Masih ada yang belum enggak? Masih ada yang belum? Ada yang kadang-kadang terlalu cepat Pak kita Pak. Oh begitu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu. Ayo yang belum silakan. Kalau ini kan Masih dicoba Pak di laptop karena HP-nya untuk Zoom. Masih dicoba. Ya itu Mbak Winovita sama Mbak Ase udah bisa belum? Halo Pak Pangarso. ya. Sudah Pak, Ya. sudah buat grup dengan Bu Asi, Oh iya. Alan dan Pak Destri. Ya. Banter banget sih Ya. rame-rame. Lagi. Ya. Kalau yang diundangnya Pangarso, Ya. kalau yang diundangnya itu dia belum punya kaijala, bagaimana? Mereka harus install dulu. Jadi kalau kita pakai link, kita undang pakai link, Pak. Nanti ketika mereka klik, linknya itu akan diminta untuk install Kaizala, Pak. Oh, undangnya pakai link. Kalau kita undang pakai link, ketika mereka ngeklik linknya, Pak, ya yang kita kirim, pasti akan ada notifikasi untuk menginstal Kaizala lewat Play Store. Begitu, Pak. Otomatis akan diminta untuk install Kaizala. Ya. Barusan ada yang nelpon dulu. Ya, nanti kalau diklik linknya, ya otomatis mereka akan diminta untuk install Kaizala lewat Play Store. Nah, ini Bapak Ibu, jadi grup kita sudah jadi ya. Grup masing-masing udah punya grup ya. Iya Pak. Ya, sekarang saya ajarkan berikutnya bagaimana memanage grup ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini tampilannya persis seperti WA. Kita mau ketik, mau kirim pesan dan sebagainya sama seperti WA, ya. Jadi di sini Bapak Ibu menu-menunya, tapi bedanya ini adalah ada menu-menunya Bapak Ibu. Di bawah, di paling bawah itu kan ada tanda seperti jepitan kertas tuh ya, tanda lampirkan itu ya. Ketemu Bapak Ibu warna biru? Ya Pak, udah. Ya. Nah, itu silakan diklik Bapak Ibu. Diklik. Nah, itu akan ada action. Ada action. Ada pengumuman kalau kita ingin memberikan pengumuman, ada tugas kalau kita ingin berikan tugas, mari bertemu kalau mau janjian, ada polling cepat, ada foto. Kalau Bapak Ibu belum lengkap, yang muncul belum lengkap, cuma ada beberapa, silakan diklik tanda tambah. Klik tambah. Klik tambah. Nah, di situ Bapak Ibu ada banyak menu. Anak mau main game, ya, mau main game, mau bagikan lokasi, ya ini, mau main catur, nah, daftar periksa, foto lokasi, kehadiran, kirim tagihan, kudos, memberikan penghargaan begitu, bikin kuis, mari bertemu, minta kehadiran, minta lokasi, pelatihan dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal pilih saja menu-menunya apa yang kira-kira dibutuhkan. Misalnya menu pelatihan, nanti untuk mengirimkan materi-materi. Menu minta kehadiran untuk presensi. Ya. Kemudian menu kuis untuk bikin soal. Nah, ini ada menu kuis untuk bikin soal. Tinggal dipilih saja menu-menunya. Survei, ya. Main Tetris, tugas. Nah, tinggal dipilih saja menu-menunya yang diinginkan menu-menu apa. Silakan diklik. Ya, diklik menunya, misalnya ini main catur, nah diklik menunya, kemudian klik tambahkan. Nah, nanti otomatis menu-menu ini akan berada di actionnya kita ini, akan muncul di sini. Ini tadi saya menambahkan, ya, main catur. Nah, ini, jadi kita nanti bisa jajan main catur dengan temannya.
Ini menu-menunya, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, nanti saya ajarkan ini dulu. Menu bikin presensi dulu ya. Menu bikin presensi. Ya, menu bikin Pak. presensi. Bapak, mohon maaf. Ya, Bu. Pak, diulangin. Bisa Ya, diulangi, Pak. Mohon maaf. Diulangi untuk yang mana, Bu? Bikin grup. Tadi yang mau menemukan menu. Fitur-fitur tadi loh. Oh ya. Yang jepitan biru itu. Jepitan biru diklik, Bu. Jepitan birunya diklik. Di sebelah mana itu, Pak? Jepitan biru itu ada, Ibu buka, sudah bikin grup kan? Sudah bikin grup, Bu? Gimana, grup, Pak? Kayak grup Kaizala. Ibu sudah bikin grup Kaizala tadi? Iya, sudah. Dibuka aja grupnya, klik di grupnya, diklik ya. Nah, di bawah, paling bawah, Ibu pakai HP ya? Pakai HP? Iya, Pak. Pakai HP. Di paling bawah itu kan ada jepitan biru ya? Jepitan biru. Di tempat ngetik pesan. Oh iya, Pak. Ya. Klik ya? Jepitan birunya diklik. Klik, oke. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, kalau udah diklik, kemudian klik tambah. Klik tambah. Nanti ya. Di situ nanti menunya akan muncul semua. Tinggal dipilih, Bu. Ibu pingin apa? Menu apa? Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Mau minta kehadiran, mau pelatihan, mau bikin kuis, mau pengumuman, nah semua ada di situ. Ya. Sudah? Sudah, terima kasih, Pak. Bapak Ibu, sekarang akan saya ajarkan untuk membuat kehadiran dulu ya. Minta kehadiran. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan dipilih yang minta kehadiran atau yang kalau ada yang bahasa Inggris attendance ya. Silakan diklik yang minta kehadiran. Kita klik minta kehadiran. Minta kehadiran. Kita klik yang minta kehadiran atau attendance, bukan kehadiran ya, tapi yang minta kehadiran. Minta di action ya, Pak ya? Di action, Pak. Kalau belum muncul, klik tambahkan, dicari, ditambahkan yang minta kehadiran. Oh. Ya, belum. Ada juga kehadiran. Bukan yang kehadiran ya, tapi minta kehadiran. Kalau kehadiran itu ya, Pak? Yang minta kehadiran, Bu. Yang minta kehadiran. Oh ya. Gambarnya oranye, bukan ya, yang hijau. Terima kasih. Bukan yang hijau, yang minta kehadiran. Diklik ya. Kemudian di sini kita bisa ngatur ini tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, ini ada batasnya. Batas kehadiran jam berapa? Jadi kalau kita misalnya mulai jam 9 begitu, nanti kita bisa pilih aja nih nanti jam 9 ya, atau kita nanti jam 10 misalnya, batas kehadiran jam 10 berapa? 10.00. Jadi maksimal kehadirannya itu aktif sampai jam 10. Ya, maksimal aktif sampai jam 10. Batas kehadiran. Kemudian kita klik setel. Ya, kita klik setel. Maka di sini udah berubah jam 7, batasnya kehadirannya jam 10. Nah, nanti jangan lupa respon dengan foto. Ya, nanti dicentang supaya nanti para pesertanya itu harus mengirimkan foto selfie-nya. Ya. Mengumpulkan foto selfie-nya. Kemudian kalau sudah kirim permintaan. Kita klik kirim permintaan. Nah, nanti akan muncul di postingan kita tandai kehadiran. Nah, untuk praktek Bapak Ibu silahkan diketuk sendiri aja dulu ya. Diklik sendiri saja dulu kehadirannya. Kalau belum ada anggotanya, atau mungkin kalau sudah minta rekannya bergabung di grup, minta rekannya untuk mengketuk kehadirannya ini, untuk mengisi kehadirannya, supaya kita bisa melihat nanti hasilnya. Misalnya ini saya isi sendiri ya, tandai kehadiran. Saya klik yang tulisan biru tandai kehadiran, maka ini akan diminta ya, posisinya ya, posisinya saya ada di mana. Nah, ini posisinya. Kemudian klik bagikan lokasi ya, kayak tadi, bagikan lokasi. Kemudian diminta untuk foto selfie ya, kita klik gambar kameranya. Ya, foto selfie. Saya foto. Ya, sudah. Klik selesai. Ya, selesai, menunggu. Ya, klik ke bawah, masukkan
tag ini opsional, boleh dimasukkan, boleh tidak. Ya. Tag kehadiran. Ya, ini opsional, boleh masuk, boleh tidak. Klik berikutnya, kemudian kalau sudah kita kirim. Nah, dikirim. Nah, kalau sudah dikirim, sudah mengirim Bapak Ibu kehadirannya di grupnya masing-masing? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, nanti cara ngeceknya Bapak Ibu silakan diketuk saja di kehadirannya itu ya, bukan yang tulisan biru ya, tapi diketuk di kehadirannya, ketuk gitu. Nah, diklik di kehadirannya. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat ini adalah rekapannya. Siapa yang sudah mengisi? Nah, ada satu orang. Tadi saya mengisi ya, satu orang. Kita bisa lihat di sini. Siapa yang sudah mengisi? Ya, di tanggapan. Nah, kelihatan lokasi di mana ini fotonya. Cek kehadiran. Itu untuk mengecek siapa yang sudah masuk di kehadiran. Iya. Sudah bisa muncul, Bapak Ibu? Ya. Nah, nanti kalau ingin mendapatkan laporan kehadirannya, ya, ingin mendapatkan laporan kehadirannya, tinggal diklik aja nih, bagikan laporan kehadiran. Nah, ini nanti akan ada tautannya Bapak Ibu untuk membuka laporannya, nanti bisa dibuka dalam bentuk Excel, data-datanya. Ya, siapa saja, posisi ada di mana, linknya, dan sebagainya. Itu. Ketuk untuk membagikan. Ya, silakan dicoba. Yang barusan itu bagaimana Pak untuk menemukan laporannya? Menemukan laporannya Bapak. Jadi setelah dikirim, Bapak sudah ngisi dulu ya, isi dulu. Tandai, coba diisi dulu satu. Bapak mengisi dulu di tanda kehadiran. Itu diklik, ngisi dulu. Kalau sudah ngisi selesai, sudah dikirim. Nah, untuk melihat hasil, ketuk saja di ini postingan kita, kehadiran kita ya yang putih ini ya, kita ketuk saja ya, diketuk. Nah, nanti akan terbuka Pak, nanti laporan kehadirannya ini. Ya, akan terbuka siapa yang sudah mengirimkan kehadiran. Kita akan tahu Bapak Ibu. Siapa Kemudian yang berbentuk Excel-nya? Kalau yang berbentuk Excel, nanti diklik aja dia ada laporan ya. Bagikan laporan begitu. Nanti akan ada link ya. Ya, nanti ini saya contohkan di sini, Mbak. Ini saya contohkan di sini saja. Yang pakai ini ya. Kalau mau buka yang link, enaknya kita pakai yang WA web, Pak ya. Karena nanti langsung akan terbuka filenya. Kita buka dulu. Di loading ini. Misalnya ini saya kirimkan aja Bapak. Ya, diketuk. Ini yang pelatihan tadi. Ini yang pelatihan tadi. Ya, ini saya ketuk di sini. Muncul ya. Nah, ini laporan. Mendapatkan tautan. Tautan kita bisa buka di. Bagikan tautan. Nah, ini akan muncul tautannya. Kita salin tautannya, Bapak Ibu, kalau di web ya. Kita copy. Nah, tinggal di Nah, ini sudah dapatkan tautannya terdownload Bapak Ibu dalam bentuk format RAR ya. Kalau kita ambil nanti dalam bentuk format RAR. Nah, dari RAR nanti kita bisa buka. Nah, ini sudah terbuka RAR-nya. Nah, ini surveinya. Nah, survei respons dalam bentuk CSV.
dalam bentuk Excel. Nah, nanti ini dalam bentuk Excel ya. Kita bisa ambil di situ. Jadi Bapak Ibu bisa nanti silakan dicoba ya, diketuk saja ya, diketuk. Ini misal ini saya ulangi Bapak Ibu, saya ulangi yang di sini ya. Saya ulangi, saya akan mengambil tadi yang di pelatihan tadi yang sudah isinya sudah banyak. Yang di pelatihan tadi yang isinya sudah banyak saya ambil. Ya, diminta kehadiran, saya klik saja di sini. Oke, saya bagikan laporan tautan. Ya, kita dapatkan tautannya. Kemudian ketuk untuk bagikan, saya bagikan nanti misalnya ke WA, ya, ke WA pelatihan. Kita tunggu. Nah, saya bagikan ke grupnya kita pelatihan digital. Nah, ini filenya bisa kita Bapak Ibu. Nanti kita akan file bentuk file. Ini Ibu di WA web ya, di WA. Berarti kalau untuk di HP itu nggak bisa ya Pak? Gimana Pak? Bisa Pak? Bisa, tapi kita nanti butuh aplikasi RAR Pak ya di HP ya Pak. Oh. Butuh aplikasi RAR. Ya. Nah, kalau dibuka di WA web Bapak Ibu, nanti caranya Bapak Ibu ya, cara buka di WA web, nanti Bapak Ibu silakan di Google misalnya ketik aja Kaizala web Bapak Ibu. Klik aja Kaizala web ya. Dibuka, coba Bapak Ibu nanti bisa buka di Kaizala web, klik aja Kaizala web begini ya, diklik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor HP. Ini dipilih ya, negaranya Indonesia. Kemudian kita masukkan nomor HP kita yang digunakan untuk Kaizala tadi. Ya, nomor HP-nya. Misalnya nomor saya ada plus 62, berarti saya mulai dari 8 ya, 81 405 804 405 170. Kemudian nanti kita kirim Bapak Ibu. Ya, nanti kita kirim, ya. Nah, di HP saya Bapak Ibu, nanti akan ada muncul, nah, ini putus lagi. Kode verifikasi. Ya, akan muncul kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu ya, sudah saya tampilkan, ini putus lagi. Ya, akan muncul kode verifikasi di Kaizala kita ya. Kita buka nanti Kaizalanya di HP sebentar. Nah, nanti akan muncul kode verifikasi seperti ini. Di kiriman Kaizala. Kode verifikasinya kita masukkan di sini 4879. Klik verifikasi masuk. Nah, nanti kalau sudah verifikasi masuk, kita sudah bisa buka Kaizala webnya. Ya, buka Kaizala webnya. Nah, silakan nanti untuk laporan kehadiran, ya laporan kehadiran bisa dibuka di Kaizala webnya. Nah, ini saya contohkan hasilnya tadi, ya hasilnya tadi. Ini saya stop share dulu, saya ganti yang bentuk Excel-nya. Ini saya dapat. Nah, ini. Nah, ini hasil. Ya, hasil kita Bapak Ibu. Untuk tadi yang
persen tadi 8%. Bentuknya dalam bentuk CSV Bapak Ibu. Ini belum bentuk CSV ya. Nah, untuk menjadikan kotak-kotak Bapak Ibu, kolom-kolom sendiri nanti di CSV ini kita bisa ini nanti kita blok begitu ya Bapak Ibu, kita pakai data, kemudian kita pisahkan. Nanti kan bentuknya koma semua ini. Kita pisahkan kolom teks data delimited. Nah, ini kita next pakai koma, yang koma finish. Nah, nanti laporannya seperti ini. Nama responden. Nah, ini lokasinya, namanya siapa, lokasinya, respon, tanggal berapa, ya, jamnya jam berapa, begitu, nanti ya bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya. Ini tampilannya di Excel, ya, tampilan yang di Excel. Nah, nanti silakan bisa dicoba Bapak Ibu ya, silakan untuk bisa dicoba. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Nah, materinya tadi sudah membuat ini ya Bapak Ibu, membuat kehadiran. Nah, sekarang membuat pelatihan. Sekarang kita akan membuat pelatihan. Saya scan dulu. Nah, sekarang untuk yang pelatihan Bapak Ibu sama kita diketuk aja yang gambar lampirkan ini, jepitan kertas ya, diketuk yang jepitan kertas, nanti dipilih yang pelatihan. Ya, dipilih yang pelatihan. Ya, silakan dipilih yang pelatihan. Nah, kalau pelatihan ini fungsinya nanti untuk kita memberikan materi kepada siswa. Ya, memberikan materi kepada siswa. Jadi kita siapkan dulu materinya. Jadi kita siapkan bisa nanti dalam bentuk gambar atau mungkin bisa nanti kita bisa siapkan. Nah, silakan Bapak Ibu ketuk dulu yang pelatihan, ya, ketuk dulu yang pelatihan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang tanda pelatihan? Sudah, Pak. Sudah ketemu? Nah, sekarang beri judul ya. Beri judul pelatihan ini seperti mapelnya aja, materinya apa. Ya. Seperti saya ini adalah misalnya pengenalan Kaijala. Ibu bisa materi nanti, materi pembelajarannya. Nah, tentang apa? Ya, misalnya ini tentang cara menggunakan, kecil aja nih, besar semua. Cara menggunakan Microsoft Kaijala misalnya. Kemudian kalau ingin menambahkan foto, ya tinggal ketuk aja di sini. Ya, ketuk aja. Untuk menambahkan foto tinggal diketuk, ya, di HP juga sama ya, tinggal diketuk, nanti kita mencari fotonya ada di mana. Nah, misalnya fotonya di sini, ya, saya open begitu. Nah, nanti sudah
logonya ya, untuk logonya. Sampai di sini dulu sudah belum? Memberi judul, memberi deskripsi, ini opsional ya, boleh diisi, boleh tidak, sama memberi logo, materi. Ya, untuk latihan nanti tidak harus benar dulu ya, karena kita latihan misalnya belum menemukan gambar yang pas ya enggak apa-apa. Ya, belum menemukan gambar yang pas ya silahkan cari gambar aja yang ada apa dulu. Ya. Ini untuk kita latihan. Nanti kalau sudah bisa pas mau diterapkan ke siswa, jadi sudah pas nanti. Sampai di sini sudah? Ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain? Sudah. Kalau sudah, di atas diklik berikutnya ya. Diklik berikutnya. Klik berikutnya. Nah, sekarang sudah ada ini. Rincian pelatihan. Judulnya, deskripsinya, ada gambarnya. Kemudian kita tambahkan konten. Silakan klik tambahkan konten. Nah, konten nanti bisa bentuk foto, bisa bentuk teks, bisa bentuk dokumen, file, begitu bisa bentuk video. Nah, saya kalau bentuk teks ya kita masukkan teks di sini, kontennya kita ngetik kontennya apa. Ya, misalnya pengenalan Gazala. Judul ya, itu teksnya. Teks. Kita pengen menambahkan konten foto, ya kita nggak ketik foto. Ya, foto misalnya ini mengenal Kaijala. Ya, cari. Nah, kayak deskripsinya boleh kita isi, boleh tidak. Ya, ini mengenal. Klik selesai. Tambahkan lagi, klik konten lagi, foto lagi misalnya. Saya ingin ini yang mengunduh Kaijala. Ini mengunduh Kaijala selesai. Saya tambahkan ada bentuk videonya. Ya, video. Ini video mengunduh. Nah, saya masukkan. Ini video cara install di Zala. Selesai. Ya. Nah, tambahkan konten ya, terus sampai kalau sudah selesai materinya kita bisa buat pertanyaan juga. Tambahkan pertanyaan. Nah, tambahkan pertanyaan fungsinya untuk membuat pertanyaan. Nah, ya, misalnya ini gambar berikut merupakan logo aplikasi titik-titik. Opsi 1 Teams, opsi 2 Zoom, tambahkan opsi Kaijala, tambahkan opsi ya, misalnya ini Kaijala, tambahkan opsi lagi adalah misalnya Webex. Nah, nanti tuh.
kalau udah klik selesai, kemudian dipilih ini jawabannya apa? Kaizala, kirim. Nah, ini udah dapat pertanyaan. Kalau sudah selesai, baru klik berikutnya. Nah, ini diselesaikan dulu, diselesaikan dulu bikin pelatihannya, coba. Sampai di sini dulu sebelum saya klik berikutnya. Kalau yang mau ditanya, silakan. Coba praktekkan dulu, bikin pertanyaan atau bikin pelatihan. Konten bebas. Mohon izin Bapak bertanya, Pak Masudi dari Tulung Berat. Ini saya kan bikinnya di web, di Kaizala web, tapi pakai laptop. Laptop saya ini Windows 7, Pak. Tampilannya berbeda dengan apa yang saya praktekkan di HP. Ya. Apa seperti itu, Pak? Versi Windows-nya juga berpengaruh. Pengaruh, Pak. Pak. Tapi saya sarankan, Pak, Bapak yang masih Windows-nya 7, saya sarankan untuk di-upgrade, Pak, Windows-nya. Untuk di-upgrade. Ya, di-upgrade. Ya minimal ke 8 atau ke 10, diinstal ulang aja. Karena Windows 7 sudah expired, Pak. Nanti Bapak suatu saat akan Pak, kesulitan. Nanti. Berarti minimal Windows 8 ya, Bapak ya? 8, ya, di-upgrade aja. Ya, sebabnya tampilannya di sini berbeda dengan di HP tadi. Iya, beda. Nah, nanti kalau Windows 7 itu kalau Bapak misalnya mau menggunakan Teams, video enggak mau, Pak. Untuk install itu enggak mau. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Silakan dicoba yang lain, sudah bisa belum? Bapak Ibu? Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Pelatihannya. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk bikin pelatihan dulu ini. Ini lagi sibuk bikin semua ini, Pak. Iya. Makanya biar ini kita pelan-pelan, biar benar-benar udah bisa mempraktekkan ya, Bapak Ibu ya. Sedikit pertanyaan lagi, Bapak. Apakah aplikasi Kaizala ini bisa dimasukkan kita pakai Google Formulir itu koneksi nggak, Pak? Link? Iya, link ke Google Formulir. Seandainya kita punya soal di Google Formulir, nanti kita masukkan ke Kaizala ini nanti untuk siswa. Linknya bisa kita masukkan linknya, Pak. Link. Oh, gitu, Pak ya? Linknya kan di copy kayak WA itu, Pak. Linknya kan masuk nanti anak-anak klik linknya itu ya. Iya. Kalau di pelatihan ini tidak ada untuk nih, hanya bentuk ini saja. Kalau di ini kontennya hanya bentuk foto, kemudian tag itu. Atau mungkin bisa dicoba, Pak, di tag itu linknya dikopikan di tag mungkin, karena saya belum mencoba yang tag. Nanti kontennya yang pilih konten, yang tambahkan konten ini yang tag. Nah, isinya di sini linknya coba. Linknya itu. Ini bisa dimasukkan. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Masih praktek ini kelihatannya. Gimana, Pak? Masih praktek atau gimana, Bapak? Atau bingung atau gimana ini? Gimana kalau ada yang mau di kadang-kadang ini, Pak, ada yang nah ini. Silakan. Pak? Ya, silakan, Bu. Kalau untuk pembuatan pelatihan di dalam
grup itu insya Allah bisa Pak. Ya. Sudah bisa mengupload. Nah, saya ingin bertanya, ketika tadi kita buat absen ya? Absen ya, kehadiran, minta kehadiran. Ya kan kita bagikan hasilnya itu kepada ke grup atau ke teman lewat WA ya Pak ya? Ya. Ya, nah itu kan munculnya seperti yang Bapak